petunjuk tersembunyi, dan profil DNA baru yang belum teridentifikasi dalam kasus pembunuhan yang mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Catatan yang baru ditemukan mengungkapkan bahwa DNA seseorang yang misterius ditemukan terkait dengan remaja Florida yang tewas di atas kapal pesiar Carnival. Namanya Anna Kepner. Dan profil DNA baru itu menimbulkan beberapa pertanyaan baru tentang bukti terhadap saudara tirinya, tersangka pembunuh Timothy Hudson. Dan ada beberapa perilaku yang mengerikan. Untuk pertama kalinya, penyelidik memaparkan apa yang menurut mereka dilakukan Timothy Hudson, remaja 16 tahun itu, pada malam saat ia diduga membunuh saudara tirinya. Kami sedang membahas kasus yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Selama berbulan-bulan, sebagian besar apa yang dikatakan penyelidik terjadi di atas kapal pesiar Carnival pada malam ketika Anna Kepner yang berusia 18 tahun meninggal tetap tersembunyi. Itu adalah misteri besar. Namun sekarang, dokumen pengadilan yang baru saja dibuka memberikan gambaran paling jelas tentang penyelidikan FBI dan mengungkapkan detail yang menimbulkan pertanyaan baru dalam kasus yang benar-benar mengejutkan ini. Sekarang, beberapa detail tersebut tidak diduga sebelumnya. Ini adalah Timothy Hudson yang tiba di Miami minggu lalu untuk menghadiri sidang tentang apakah dia harus ditahan sebelum persidangan. Dia berusia 16 tahun menunjukkan sedikit emosi jika ada saat berjalan masuk ke ruang sidang. Ayahnya berada di sampingnya. Sekarang, meskipun menghadapi dakwaan termasuk pembunuhan dan pelecehan seksual, remaja 16 tahun ini sudah tidak ditahan lagi. Dia tinggal bersama kerabatnya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan. Sekarang, karena Hudson awalnya didakwa sebagai anak di bawah umur dalam kasus ini, sebagian besar kasus dan penyelidikannya telah disegel. Namun sekarang dia diadili di pengadilan dewasa dan sebagian besar hasil penyelidikan telah dipublikasikan untuk pertama kalinya. Dan dokumen-dokumen itu lebih dari 140 halaman menjelaskan apa yang diyakini para penyelidik terjadi di atas kapal pesiar tersebut. Dan mereka juga mengungkapkan bukti baru, garis waktu baru, dan perkembangan mengejutkan yang melibatkan bukti DNA yang sebelumnya tidak kami ketahui hingga sekarang. Jadi mari kita bahas apa yang dikatakan pihak berwenang terjadi. Dan juga kita akan melihat beberapa informasi baru yang sekarang mulai terungkap. Untuk memahami cerita ini, Anda harus kembali ke awal, yaitu tanggal 2 November tahun lalu. Dan saat itulah Anna Kepner dan keluarganya naik kapal pesiar Carnival di Miami. Seharusnya itu menjadi liburan yang menyenangkan. Namun, pengaturan tempat tinggal di kapal pesiar ini benar-benar patut dicatat dalam kasus ini. Anna yang berusia 18 tahun berbagi kabin dengan adik laki-laki seayah atau seibu yang berusia 13 tahun dan kakak tirinya yang berusia 16 tahun. Dan nama anak berusia 16 tahun itu adalah Timotheus Hudson. Sekarang di seberang lorong ada ayah Anna, Christophorus Kepner, dan istrinya seorang wanita bernama Chantel yang merupakan ibu kandung Timotheus Hudson. Dan ada juga dua saudari tiri perempuan Anna, mereka masih di bawah umur yang tinggal di kamar bersama orang tua. Sekarang tampaknya sebagian besar pelayaran ini berjalan seperti yang diharapkan. Keluarga itu berlayar dengan kapal ini ke beberapa tempat di Karibia seperti Cozumel, Meksiko. Namun kemudian pada tanggal 7 November, kisah ini berubah menjadi tragedi. Dokumen menyatakan bahwa para kru pergi untuk membersihkan kamar 8343 pada pagi itu, dan saat itulah mereka menemukan tubuh Anna Kepner yang berusia 18 tahun. Menurut para penyelidik, dia telah dibungkus dengan selimut dan disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Mereka menulis, kutip, tampaknya seseorang telah mencoba menyembunyikannya. Kemudian FBI dipanggil karena mereka menangani penyelidikan seperti ini di kapal pesiar dan di perairan internasional. FBI naik ke kapal. Mereka mewawancarai anggota keluarga. Lalu mereka menonton rekaman video pengawasan dari kapal. Dan ini sangat penting. Agen juga berbicara dengan saudara laki-laki seayah atau seibu Anna, anak laki-laki berusia 13 tahun yang berbadi kamar dengan Anna, dan tersangka pembunuhan Timothy Hudson. Sekarang setelah makan malam, pada malam ketika Anna meninggal, dia kembali ke kamar karena katanya dia tidak enak badan. Tapi kemudian anak laki-laki berusia 13 tahun itu mencoba kembali ke kamar yang sama untuk tidur. Dan dia mengatakan ketika dia membuka pintu kamar itu, kutip, T yang sekarang kita tahu adalah Timothy Hudson, mengulurkan tangannya untuk menghalangi pintu masuk kamar agar tidak terbuka dan tidak mengizinkan saksi anak di bawah umur itu masuk, serta berteriak, kutip, tunggu, jangan masuk. Ini mencurigakan.
Setidaknya bisa dibilang begitu. Tapi saya rasa tidak ada seorang pun pada saat itu yang akan menduga apa yang akan ditemukan di dalam kamar itu dan cerita yang sekarang sudah kita liput selama berbulan-bulan. Sekarang, saksi berusia 13 tahun itu mengatakan semua lampu di kabin menyala dan pintu kamar mandi serta lemari terbuka. Hudson diduga memaksa anak berusia 13 tahun itu untuk menunggu di luar kamar di lorong. Lalu setelah beberapa saat, dia membiarkannya masuk. Jadi FBI kemudian memaparkan garis waktu tentang apa yang mereka katakan Hudson diduga lakukan berdasarkan rekaman video pengawasan ini. Dan ini sangat penting ketika Anda memikirkan kasus yang akan dibangun oleh jaksa. Jadi pada pukul 19.35 malam ketika Anna Kepner meninggal, dokumen menyatakan bahwa Timothy Hudson pergi ke kamar yang dia bagi bersama Anna. Lalu 3 menit kemudian pada pukul 19.38, Anna Kepner terlihat masuk ke kamar itu. Dan itulah terakhir kalinya menurut pihak berwenang, dia terlihat masih hidup. Lalu, pada pukul 7.51, saudara laki-laki seayah atau seibu Anna yang berusia 13 tahun mencoba masuk ke kamar itu dan dia segera pergi setelahnya. Lalu, pada pukul 10.13 malam, Timothy Hudson meninggalkan kamar sendirian. Para penyelidik mengatakan dalam 1 jam berikutnya ada cukup banyak pergerakan keluar masuk kamar ini. Kutipan, saat membuka pintu kabin pada pukul 10.13 malam. P yang adalah Timothy Hudson terlihat menoleh ke kiri dan kanan di lorong, tampak seperti sedang memeriksa apakah ada orang di lorong. Dan kemudian dia berjalan keluar dari kabin 8343. Dan ini adalah satu-satunya waktu di mana Hudson melakukan tindakan itu saat keluar dari pintu kabin. Dokumen kemudian menunjukkan Hudson keluar masuk kabin 2 kali lagi antara pukul 10.10.12 dan 10.10.49. Lalu pada pukul 10.53 dia memasang tanda privasi di pintu. Dia kemudian kembali ke kabin tepat setelah pukul 11.00 malam. Dan tak lama kemudian pada pukul 11.21 adik tiri yang masih di bawah umur masuk ke kabin dan dia mengatakan kepada FBI bahwa dia tidak melihat kakaknya di dalam kabin. Dia kemudian pergi beberapa menit kemudian pada pukul 11.23. Hudson diduga keluar masuk kabin pada pukul 11.44 dan tak lama setelah tengah malam pada pukul 12.09. Lalu Anda melihat anak berusia 13 tahun yang mencoba masuk ke dalam kabin. Dan saat itulah Timothy Hudson diduga mengatakan kepadanya untuk tidak masuk dan memaksanya menunggu di lorong. Dia kemudian masuk ke dalam kamar dan diduga anak berusia 13 tahun itu kemudian tidur di kamar tersebut tanpa mengetahui bahwa tubuh saudara tirinya ada di bawah tempat tidur. Hudson diduga telah mengatakan kepada anggota keluarga bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi pada malam ketika Anna meninggal. Tapi kemudian Anda harus bertanya-tanya ketika mendengar tentang pergerakannya pada malam ketika Anna meninggal, seberapa kuat argumen itu sebenarnya. Selain itu, Anda juga mendengar tentang apa yang dia lakukan dengan ponsel Anna yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Itu juga bisa sangat memberatkan bagi pihak pembela. Sekarang, keesokan paginya setelah Anna diduga dibunuh, tubuhnya ditemukan. Dan dokumen menunjukkan pada pukul 11.27 pagi, Timothy Hudson terlihat berjalan melewati kamar di mana ada keributan dari kru yang sedang mencoba mencari tahu bagaimana wanita muda ini meninggal. Dan ini sangat mengerikan jika benar apa yang diduga dilakukan oleh Timothy Hudson. Menurut dokumen, kutip, dia sama sekali tidak berusaha melihat apa yang terjadi di dalam, meskipun begitu banyak orang masih berada di dalam kabin dengan pintu terbuka. Dia melihat lurus ke depan dan berjalan pergi. Anda pasti berpikir jika ada keributan besar di ruangan tempat Anda menginap bersama anggota keluarga Anda, setidaknya Anda akan melihat. Kecuali jika Anda diduga sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita muda yang sedang berbagi kamar dengan Anda. Hai teman-teman, menjalankan bisnis itu sudah cukup sulit. Jadi kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual atau mengandalkan banyak aplikasi yang tidak terintegrasi satu sama lain? Disinilah sponsor kami Odoo hadir. Ini adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan, faktur dan tagihan vendor yang profesional dan tampak elegan, serta dapat secara otomatis menugaskan tim penjualan, mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menarik laporan yang membantu pengambilan keputusan Anda.
Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real time, sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba saatnya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam waktu Anda. Dan bagian terbaiknya, Anda dapat memilih aplikasi Anda dan bahkan membangun alur kerja khusus sehingga semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke tingkat berikutnya dengan berkonsultasi dengan ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/odoo.com/OTC. Sekarang berbicara tentang Ana, dia banyak mendokumentasikan kehidupannya di media sosial seperti TikTok. Dan seperti banyak remaja lainnya, dia selalu membawa ponselnya. Namun setelah jasadnya ditemukan, pihak berwenang mengatakan bahwa ponsel itu hilang. FBI mengatakan mereka menemukan ponselnya di bagian barang hilang dan temuan di kapal. Ada seorang anggota kru yang mengatakan mereka menemukannya di tempat sampah dan tampaknya ponsel itu rusak dan hancur. Sekarang berikut beberapa detail lainnya menurut penyelidik. Rekaman video pengawas diduga menunjukkan Timothy Hudson meninggalkan kabin pada pukul 9.26 pagi sehari setelah Kepner dibunuh. Lalu dia kembali pada 9.48 pagi. Dia kemudian meninggalkan kabin lagi pada pukul 9.50 dan tampaknya menurut pihak berwenang dia membawa sesuatu di tangannya. Pihak berwenang kemudian mengikutinya melalui kamera saat mereka mengikuti rekaman CCTV ini. Dan mereka melihat bahwa pada pukul 9.52 pagi, Timothy Hudson diduga memasukkan tangannya ke tempat sampah yang sama di mana ponsel Anna Kepner kemudian ditemukan. FBI selain memiliki rekaman CCTV, mereka juga mendapatkan GPS dari ponsel Anna dan mereka bisa melihat ke router mana saja ponsel itu terhubung di kapal. FBI mengatakan mereka melacak ponsel itu dan mereka menemukannya bergerak di rute yang sama yang diduga dilalui Timothy Hudson menuju tempat sampah itu. Yang berarti dia diduga mengambil ponsel Anna. Setelah dia diduga membunuhnya dan kemudian membuangnya ke tempat sampah. Dokumen kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana pihak berwenang menemukan bahwa Anna Kepner telah mengalami pelecehan seksual. Sekarang, detail dari bagian cerita itu menurut saya sangat penting dalam kasus ini dan tuduhan yang dihadapi oleh Timothy Hudson. Tapi sejujurnya, detailnya terlalu vulgar untuk dibicarakan di sini. Namun terkait dengan DNA, ada kejutan besar dalam kasus ini. Juga, sebelum saya masuk ke bagian ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa semua dokumen terkait Anna Kepner yang telah dibuka bisa Anda temukan di aplikasi Law and Crime Plus kami kalau Anda ingin meninjaunya sendiri. Jadi inilah yang kami ketahui. Pemeriksa medis melakukan tes pemerkosaan pada Anna dan ada sampel usap yang diduga cocok dengan DNA Timothy Hudson menurut para penyidik. Tapi inilah kejutannya. Ada juga kecocokan dengan seseorang yang oleh pihak berwenang disebut sebagai saksi anak kedua dalam dokumen ini. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di luar negara bagian. Dan mereka mengatakan bahwa dia berhubungan badan dengan Anna di kapal pesiar ini. Sekarang belum jelas seperti apa keadaan seputar individu tersebut dan apakah hal itu bisa menimbulkan keraguan tentang apa yang terjadi. Sekarang video itu hanya menunjukkan rekaman CCTV. Hudson, saudara tiri berusia 13 tahun, dan Kepner masuk ke ruangan itu. Dan kemudian ada saudara tiri yang sudah dikesampingkan sebagai penyumbang DNA. Pemeriksa medis mengatakan bahwa Timothy Hudson diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Anna sebelum dia meninggal. Sekarang, apa yang dituduhkan kepada Timothy Hudson itu sangat mengerikan. Dan meskipun dia menghadapi tuduhan besar ini, sekali lagi, dia tidak berada di balik jeruji besi. Ini adalah rekaman video saat dia masuk ke pengadilan minggu lalu. Ayahnya berada di sampingnya. Jaksa penuntut mengatakan mereka percaya dia berbahaya bagi masyarakat. Maksud saya, kita baru saja menjelaskan apa yang dituduhkan kepadanya. Itu sangat menakutkan, tapi dia tidak ditahan dalam penahanan pra-persidangan. Pihak pembela mengatakan bahwa kondisi yang dia jalani saat ini sudah cukup memadai. Syarat-syarat itu ditetapkan agar dia tinggal bersama pamannya ketika dia didakwa sebagai anak di bawah umur. Dan mereka mengatakan dia telah mematuhi semua itu sepenuhnya selama ini. Sekarang, hakim membuat keputusan yang menarik pada sidang penahanan yang kami ikuti minggu lalu, karena hakim mengatakan bahwa Hudson dapat terus tinggal bersama keluarga untuk saat ini. Tetapi dia juga meminta US Marshals mencari tempat yang mungkin cocok untuk Hudson dan dekat dengan tempat tinggal keluarganya di Gulf Coast. Sekarang, sekali lagi, Timothy Hudson baru berusia 16 tahun. Dan hakim mengatakan, jika dia lebih tua, tidak akan ada pertanyaan apakah Timothy Hudson seharusnya ditahan sebelum persidangan.
Bergabung bersama kami sekali lagi untuk membahas kasus ini dari Florida, mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County, Dave Ehrenberg. Terima kasih sudah hadir di sini. Anda membacanya, ada 145 halaman, tapi sekitar 20 halaman benar-benar menjabarkan narasi spesifik yang disusun FBI dalam menyelidiki kasus ini. Apa yang paling menonjol menurut Anda? Maksud saya, jika Anda adalah jaksa dalam kasus ini, apa artinya ini bagi Timothy Hudson? Yang paling menonjol bagi saya, Chris, adalah indikasi kesadaran bersalah. Dan di sini Anda punya terdakwa yang tertangkap kamera melihat ke kiri dan kanan saat dia keluar dari ruangan. Dan kemudian dia sangat berusaha keras untuk menghalangi saudaranya masuk ke dalam ruangan. Dia bilang, tunggu di luar karena dia katanya sedang berganti pakaian. Dan saudaranya merasa itu aneh karena semua lampu menyala, pintu tirai terbuka, dan sudah jelas siapa orang terakhir yang terlihat bersama korban. Tapi soal indikasi kesadaran bersalah, kamu bisa melihat dia berjalan di sekitar kapal terekam kamera dengan ponsel yang merupakan milik Anna Kepner dan mencari-cari tempat untuk menyembunyikannya. Dan kemudian untuk beberapa saat dia ada di lokasi tempat ponsel itu disembunyikan, menaruh ponsel di sana. Siapa yang melakukan itu kecuali kamu adalah orang yang membunuh Anna Kepner. Kamu tahu, di bagian 2, seperti keesokan paginya, aku rasa sekitar jam 9.30 atau semacam itu. Jadi ini setelah para kru, menurut FBI, mereka menemukan jasadnya. Dan kemudian kamu bisa membayangkan keributan yang terjadi. Dan mereka bilang Timothy Hudson berjalan melewati ruangan itu dan dia tidak benar-benar melihat ke dalam. Kamu tahu, maksudku ini kamarnya. Kamar yang katanya dia tempati. Dan dia hanya lewat begitu saja dan dia seperti tidak, kamu tahu, dia hanya melihat lurus ke depan saat melewatinya. Pada saat yang sama, kamu tahu, bahasa tubuh itu bisa sangat subjektif. Kamu tahu, itu bisa berarti banyak hal berbeda tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya. Seperti, bagaimana biasanya pengadilan melihat jenis-jenis informasi seperti itu? Seberapa besar kemungkinan hal-hal seperti itu masuk ke dalam persidangan, di mana seorang juri bisa melihatnya dan berkata, oke, mungkin dia, entah karena alasan apa, melihat ke arah lain. Atau mungkin dia melihat keluar ruangan karena ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Ketika hal itu sangat subjektif, seberapa besar kemungkinan hal-hal tersebut masuk ke dalam apa yang ingin dikatakan jaksa? Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu bukti yang relevan? Kalau iya, maka akan diterima. Setelah itu, terserah pada para juri untuk menyusun kepingan-kepingan teka-teki tersebut. Jadi, itu bagian dari teka-tekinya. Kamu tahu siapa orang terakhir yang terlihat bersama Anna Kepner? Dan tentu saja, kamu juga punya semua bukti forensik. Kamu punya semua bukti pembunuhannya, juga bukti pelecehan seksualnya. Tapi ketika bicara soal kesadaran bersalah, ya, kamu bisa lihat dia di video berkeliaran mencari tempat sampah untuk membuang ponselnya. Dan kemudian dia ada di tempat di mana ponselnya ditemukan. Dialah yang meletakkannya di sana. Kamu melihat dia di kamera, menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada yang melihatnya meninggalkan tempat itu. Dia berada di ruangan itu selama berjam-jam sendirian bersama Anna. Kamu tidak pernah melihat Anna lagi setelah itu. Maksudku, ada begitu banyak bukti di sini. Ini, menurutku, akan sulit bagi pihak pembela untuk benar-benar mengklaim bahwa itu bisa saja orang lain. Kecuali fakta bahwa ada bukti DNA dari orang lain yang tampaknya berhubungan seks dengan Anna di kapal pesiar. Tapi di saat yang sama, itu juga bisa membantu pihak penuntut, karena itu menunjukkan motif. Kenapa seseorang bisa tiba-tiba bertindak seperti ini? Ada seseorang yang sudah lama memendam ketertarikan pada saudara tirinya, lalu dia marah besar ketika mengetahui bahwa dia bersama pria lain di kapal pesiar. Dan itulah yang memotivasinya untuk melakukan pelecehan seksual terhadapnya, lalu mencekiknya sampai gendang telinganya pecah. Ini benar-benar mengerikan. Dan saya akan bertanya sedikit tentang beberapa hal terkait proses sebelum persidangan untuk Timothy Hudson. Karena maksud saya, dia baru berusia 16 tahun. Saya mengerti itu, tapi apa yang dituduhkan kepadanya benar-benar keji. Memang benar, setidaknya begitu. Tidak ada kamera di dalam kabin itu sendiri, dan kita melihat banyak pergerakan keluar masuk. Dan kita tahu apa yang telah dituduhkan berdasarkan laporan dokter forensik. Tapi seberapa besar masalah itu bagi jaksa? Karena di saat yang sama, jika Anda adalah pengacara pembela yang sangat baik, Anda bisa menciptakan realitas alternatif, cerita alternatif tentang apa yang terjadi. Dan sebenarnya tidak ada bukti tentang apa yang terjadi di dalam kamar itu. Jelas, Anna Kepner kehilangan nyawanya. Tapi soal apa yang terjadi sebelumnya, apakah ada pertengkaran, apakah semuanya atas dasar suka sama suka, tidak ada video yang membuktikan bahwa itu tidak terjadi.
Ya bisa dipastikan karena ada DNA terdakwa yang ditemukan pada Ana, maka argumennya adalah bahwa hubungan seksual itu atas dasar suka sama suka. Dan saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan soal pembunuhannya, tapi mereka pasti akan bilang untuk kasus pelecehan seksual ini bahwa itu atas dasar suka sama suka. Tapi buktinya menunjukkan bahwa pakaian dalamnya ditemukan di dalam tubuhnya dalam keadaan tergulung. Dan itu konsisten dengan tindakan pelecehan seksual yang agresif dan tanpa persetujuan. Selain itu, dia meninggal karena dicekik. Maksud saya, kejadian itu sangat intens, sangat brutal sampai gendang telinganya pecah dan ada bekas luka parah serta tanda-tanda memar di leher dan memar di telinga. Ini bukan hanya hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Maksud saya rasa tidak ada yang bisa mengatakan itu. Selain itu, Anda tahu, Anda akan mendapatkan kesaksian dari mantan pacar Ana yang mengatakan bahwa terdakwa ini pernah bertingkah aneh di sekitar Ana sebelumnya, bahwa dia terobsesi padanya. Ana mengetahuinya. Namun, keluarga sepertinya justru menutup mata ketika semua ini terjadi. Ya, dan Anda tahu, Anda mendengar bagaimana susunan kamar itu diatur dan orang tua mereka hanya berada di seberang lorong. Tapi kemudian ada dinamika aneh antara Ana dan saudara tirinya. Dan meskipun orang tua dan kakek neneknya, sepertinya mereka punya hubungan yang baik. Setidaknya menurut kakek neneknya begitu. Sepertinya itu bukan rahasia besar bagi orang-orang yang mengenal mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Saksi yang sangat penting tampaknya untuk pertama kalinya diidentifikasi sebagai saudara laki-laki seayah atau seibu berusia 13 tahun yang juga tinggal di kamar ini bersama Anna Kepner dan Timothy Hudson. Bagaimana fakta bahwa dia keluar masuk malam itu? Dia tampaknya diberitahu untuk tetap di luar kamar selama beberapa waktu. FBI menuduh bahwa dia sebenarnya tidur di kamar itu dengan tubuh Anna di bawah tempat tidur yang juga sangat menakutkan. Bagaimana perannya dalam cerita yang akan disampaikan di pengadilan? Dia akan menjadi saksi karena dia adalah orang yang diberitahu untuk tidak masuk ke kamar itu dengan cara yang sangat aneh oleh terdakwa. Dia juga menginap di sana. Dan ketika saudara laki-lakinya mencoba masuk ke kamar itu, terdakwa membuat cerita bahwa dia sedang berganti pakaian lalu menahan pintu. Lalu anak berusia 13 tahun itu merasa itu tidak biasa. Karena semua lampu menyala, pintu-pintu terbuka, dan dia hanya mengingat betapa anehnya hal itu. Sekarang pihak pembela mungkin akan mencoba menuduh dia sebagai orang yang melakukannya. Tapi dia bukan orang terakhir yang terlihat bersama Ana. Dia juga bukan orang yang mencoba menyembunyikan tindakannya. DNA-nya juga bukan yang ditemukan pada Ana. Jadi itu hanya akan sia-sia saja. Saya rasa mereka akan kehilangan kredibilitas di mata juri. Menurut saya, upaya yang lebih baik adalah mencoba menuduh orang acak di kapal yang pernah berhubungan seksual dengan Ana. Tapi di saat yang sama, menurut saya, itu juga bisa menjadi usaha yang sia-sia. Karena tidak ada bukti bahwa dia melakukan tindakan kekerasan apapun selain berhubungan seks secara suka sama suka dengan Ana. Jadi maksud saya, mereka akan mencoba segala cara untuk melihat mana yang berhasil. Tapi buktinya sangat kuat melawan terdakwa. Ya, seperti apa yang bisa kamu lakukan sebagai pengacara pembela pada titik ini. Karena saya tahu, kamu bisa saja membuat pembelaan bahwa kamu tahu, hey, itu dilakukan secara suka sama suka. Kamu tahu, ada banyak pembelaan berbeda yang bisa diajukan. Tapi sepertinya kalau dibandingkan, setidaknya pada titik ini, menurut saya, kalau dibandingkan dengan apa yang dituduhkan FBI, sepertinya itu tidak akan berhasil. Itu hanya akan menjadi semacam upaya nekat saja. Rasanya, apa yang bisa dilakukan seorang pengacara pembela pada titik ini dengan klien muda yang akan menghadapi kasus yang sangat-sangat berat dan tampaknya sudah sangat kuat buktinya, setidaknya dari apa yang dituduhkan dalam dokumen-dokumen itu? Benar? Nah, itulah kenapa saya sudah lama menjadi jaksa. Baru-baru ini saja menjadi pengacara pembela. Karena hal-hal seperti ini akan sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi mereka bisa mencoba untuk menuntut jaksa penuntut memenuhi beban pembuktiannya dan mengatakan hal itu. Meskipun mungkin ada bukti adanya kontak seksual, bukti DNA tidak membuktikan kapan aktivitas seksual itu terjadi atau apakah itu dilakukan secara suka sama suka. Itu tidak membuktikan apakah itu terkait dengan penyebab kematian atau siapa yang menyebabkan kematian. Mereka bisa saja mencoba mengatakan bahwa orang lain di kapal yang melakukannya, atau adik laki-laki yang berusia 13 tahun. Mereka semua berada di kabin yang sama kan, dan dia punya akses ke anak berusia 13 tahun itu.
Mereka bisa mengatakan staf kru juga punya akses ke kabin dan mereka bisa melihat apakah garis waktu dari pemerintah benar-benar mengecualikan semua orang lain. Hal-hal seperti itu. Kamu harus membuktikan kasus ini tanpa keraguan yang beralasan. Hanya dibutuhkan satu juri yang bertahan. Dan itu sudah cukup untuk membuat juri buntu. Memang begitu. Ya, maksudku, tapi itu juga tampak sangat sulit. Di mana kamu tahu, rekaman CCTV menunjukkan ada Anna Kepner masuk ke ruangan. Timothy Hudson juga masuk. Kamu punya anak 13 tahun ini, tapi tampaknya kamu tahu, setidaknya FBI kamu tahu, jelas mempercayai ceritanya. Dia juga 13 tahun, maksudku itu sangat-sangat mudah. Ketika sampai pada urusan pra-persidangan, yang minggu lalu kita lihat Timothy Hudson, dia masuk ke pengadilan dan dia bisa pulang ke rumah. Apa pendapatmu hanya berdasarkan, saya paham dia 16 tahun, tapi dengan betapa brutalnya pembunuhan ini, bagaimana pendapatmu tentang fakta bahwa hakim mengizinkan dia tetap tinggal bersama pamannya? Menurut saya, ada sedikit inersia di sini karena fakta bahwa dia sudah berada dalam status pra-persidangan selama seluruh proses ini dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Saya rasa itu membuat hakim lebih mudah untuk memutuskan, oke, kita akan lanjutkan seperti ini. Selain itu, dia juga bukan risiko untuk melarikan diri. Maksud saya, dia masih di bawah umur. Dia tidak punya jet pribadi. Ini bukan seperti Didi, di mana dia bisa menelpon seseorang dan langsung pergi. Jet untuk menjemputnya. Dia tidak punya catatan kriminal sebelumnya, jadi dia sebenarnya bukan ancaman bagi masyarakat. Jadi, saya bisa mengerti bahwa meskipun ini adalah kejahatan yang sangat serius, mereka tidak akan menahannya di penjara sebelum persidangan. Hal lain yang penting adalah usianya. Jadi menurut saya, semua hal itu jika digabungkan. Namun, dia masih bisa saja ditahan karena diduga melakukan pembunuhan keji dan pelecehan seksual. Biasanya, jika orang dewasa yang didakwa dengan hal-hal seperti ini, mereka akan menghadapi penahanan sebelum persidangan. Tapi karena dia masih di bawah umur, karena dia sudah bebas sampai saat ini, dan tidak melanggar syarat apapun. Dan karena dia sebenarnya tidak punya sarana untuk kabur, saya rasa ada kemungkinan besar dia tetap dalam statusnya saat ini. Atau mungkin mereka meningkatkan sedikit menjadi tahanan rumah. Tapi saya bisa melihat itu terjadi, diperlakukan berbeda dibandingkan jika dia adalah seorang dewasa. Ya, dan saya pikir itu menarik. Hakim langsung saja mengatakan kalau dia lebih tua, tidak akan ada pertanyaan apakah dia akan ditahan sebelum persidangan atau tidak. Tapi saya rasa kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan fakta bahwa dia berusia 16 tahun. Bagian lain dari cerita ini yang dibicarakan adalah tentang preseden atau hukum kasus yang terkait dengan hal ini. Tentu saja ini bukan pertama kalinya sesuatu yang buruk terjadi di kapal pesiar. Tapi apakah ada sesuatu? Maksud saya, seberapa unik kasus ini? Seperti mundur sejenak, kita sudah sering membicarakannya. Maksud saya, apakah menurutmu ada kasus lain yang sejalan dengan apa yang sedang kita hadapi dalam kasus ini? Menarik. Ya, saya tidak tahu. Selalu saja ada kaitan dengan Florida dalam segala hal. Sepertinya begitu. Ya. Benar, selalu ada kaitan dengan Florida. Yang membuat ini begitu tidak biasa adalah kamu jarang melihat tindakan kekerasan seperti ini di kapal pesiar. Biasanya orang jatuh ke laut. Kamu pernah melihat itu? Tapi juga, kamu jarang melihat jaksa federal terlibat dalam kasus remaja. Sebagian besar kasus seperti ini biasanya ditangani oleh jaksa negara bagian, pekerjaan lamaku. Tapi karena kejadian ini terjadi di perairan internasional, maka menjadi yurisdiksi pemerintah federal. Jadi pihak federal yang menangani kasus remaja ini. Dan itu juga jarang terjadi. Dan itulah mengapa kasus ini menarik begitu banyak perhatian. Karena fakta-faktanya, karena ini sangat tidak biasa dalam banyak hal. Tapi semoga keadilan benar-benar ditegakkan di sini. Saya pikir sebagian alasan mengapa kita begitu tertarik dengan kasus ini juga karena ada anggota keluarga yang tidak tahu apa-apa yang justru membiarkan semua ini terjadi. Padahal mereka sudah diperlihatkan tanda-tanda bahaya. Namun, mereka tetap saja dikumpulkan dalam satu ruangan saat mereka keluar, berpesta, dan mengabaikan kenyataan. Dan saya rasa itu sangat mengganggu banyak orang, seperti seharusnya. Ya, dan berbicara soal itu, karena seringkali dalam kasus-kasus seperti ini, kita melihat sisi perdata, seperti gugatan atas kematian akibat perbuatan melawan hukum. Tapi dalam kasus ini, karena kamu tahu, ayah Anna Kepner ada di kapal pesiar, dan ibu tirinya juga ada di kapal pesiar, seperti ketika kamu punya korban, dan kamu melihat beberapa anggota keluarga, kamu bisa berargumen bahwa mereka menempatkan Anna di sebuah kamar dengan seseorang yang diduga membunuhnya. Seperti, maksudku, siapa yang mungkin secara perdata, seperti bisa mengajukan gugatan kematian yang tidak wajar. Apakah itu bahkan ada di dunia seperti ini, di mana sayangnya korbannya di sini? Anggota keluarganya justru yang akan digugat.
Ya, jadi Ana kurasa dia punya orang tua kandung dan juga orang tua tiri. Jadi kamu punya kan? Jadi kamu punya ayah kandung. Aku percaya itu benar. Ayah kandung bisa menggugat secara perdata karena ini adalah putrinya dan dia mempercayakan putrinya kepada ibu dan ayah tirinya, lalu akhirnya dia meninggal. Jadi ya, dia bisa mengajukan gugatan. Dia juga mungkin bahkan bisa mencoba mengajukan gugatan terhadap Carnival Cruise Lines. Memang sulit untuk melakukan itu, tapi itulah jenis publisitas buruk yang mungkin tidak diinginkan oleh perusahaan kapal pesiar. Selain itu, mungkin saja bisa dilakukan lebih banyak lagi dari segi keamanan. Sekarang, sepertinya kamera keamanan di kapal membantu mengungkap kasus ini dan pihak keamanan bertindak ketika mereka bisa. Tapi mungkin ada sesuatu lagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan kapal pesiar. Dan itulah yang menjadi pokok gugatan perdata. Ya, kita lihat saja. Maksud saya, jelas masih panjang perjalanan sampai kita sampai ke titik cerita itu. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Timothy Hudson untuk sementara ini sudah keluar dari tahanan. Kita akan lihat apakah dia akhirnya akan ditahan sebelum persidangan, tapi ini benar-benar kasus yang sangat-sangat menyedihkan. Namun ada beberapa detail baru yang mulai terungkap. Dave Ehrenberg, mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County. Terima kasih seperti biasa sudah menjelaskan kasus-kasus Florida ini untuk kami. Kami sangat menghargainya. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Kami juga sekarang streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.